Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa bersama saya Kiki Haryadi dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda wargi Jawa Barat. Jawa Barat ternyata memiliki banyak olahan kuliner mie yang bisa dinikmati. Hampir di setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Lalu sebetulnya apa saja rekomendasi kuliner olahan mie yang bisa Anda nikmati? Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satu kuliner mie khas Jawa Barat adalah mie kocok Bandung. Hidangan ini terdiri dari mie pipi yang disajikan dengan kaldu sapi gurih. Mie kocok Bandung biasanya disajikan dengan tauge dan kikil sapi. Nama mie kocok berasal dari proses pembuatannya. Mie dan bahan lainnya akan dikocok dalam sebuah wadah dengan kaldu panas sehingga semua bahan tercampur dan menghasilkan rasa yang khas. Betul, mie togenya kan mentah. Nah, untuk penyajiannya harus dikocok dulu, dalam artian dikocok, dimasukkan dulu ke air panas kurang lebih 1 menit atau 2 menit, baru disajikan dan baru dikuahin. Pada 2021 lalu, laman ensiklopedia yang membuat survei makanan terbaik dunia Taste Atlas sempat menjadikan mie kocok Bandung sebagai makanan terbaik dunia selain batagor dan soto Bandung. Udah beberapa kali saya. Apa yang unik dan menarik, Pak? Kesatu saya suka mie kocok itu karena ada kikil dan ada lebihnya di sini tuh ada kaki sapi ya, kaki sapi dan rasanya juga lumayan enak sih. Beda sama bakso ya, Pak? Beda. Baksonya juga enak sih di sini. Gitu. Yang penting ada kikil ya, Pak? Iya betul. Kalau ini namanya mie koclok. Kuliner mie asal Cirebon, Jawa Barat ini terkenal dengan kuah kental gurih. Kuah ini berbahan dasar santan yang bercampur kaldu ayam. Dalam penyajiannya, kuah dan mie akan dilengkapi dengan aneka topping seperti irisan daun bawang, ayam suwir, telur rebus, tauge, dan juga kol. Buat saya ini unik dan juga berbeda ya, ketika kita menikmati makanan berkuah, biasanya tuh kuahnya tuh cair, bening begitu ya. Tapi kalau mie koclok Cirebon ini, ternyata kuahnya itu kental dan warnanya juga berbeda. Nah, untuk menambah cita rasa pedas, biasanya kan menggunakan sambal. Tapi direkomendasikan, katanya untuk menambah cita rasa pedasnya bisa menggunakan merica seperti ini. Nah ini kita coba, kira-kira seperti apa ya rasanya ya. Aduk dulu sebelum kita nikmatin, bener nggak ya pedas atau enggaknya. Nah kita coba. Pedasnya beda, tapi memang bener agak ada pedas-pedasnya gitu. Bisa dicoba ya. Meski bisa dinikmati kapan saja, biasanya waktu terbaik menyantap mie koclok dilakukan pada malam hari dengan kondisi hangat. Kalau misalkan itu sebenarnya preferensi lagi, cuman kalau banyaknya sih mungkin nyobain kuahnya dulu, nanti diaduk, langsung dimakan gitu. Jadi bareng-bareng sama kuahnya sih, biar balance juga jadinya. Kuliner mie khas Jawa Barat lainnya berasal dari Tasikmalaya yang dikenal dengan bakmi Tasik. Ciri khas bakmi ini adalah menggunakan mie kuning tipis dan lebar. Bakmi biasanya diberi topping irisan daging ayam kampung dan sawi hijau. Kuah bakmi Tasik biasanya berbahan dasar kaldu sapi yang memberikan rasa gurih. Ya, yang namanya bakmi Tasik yang paling otentik sebetulnya hanya sekedar mie yang kemudian dicampur dengan potongan ayam suwir kampung begitu. Tetapi sebetulnya sekarang sudah banyak inovasi, salah satunya seperti yang ada di depan saya ini. Ini adalah bentuk inovasi dari bakmi di mana toppingnya ini adalah dada ayam pejantan yang kemudian disebut sebagai bakmi Char-siu. Wah, saya mau coba nih, kira-kira gimana ya rasanya, apa perbedaannya ya? Pakar Gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Turgarini menyebut, secara industri eksistensi mie kocok Bandung dan bakmi Tasik sudah ada sejak tahun 50-an. Sementara mie kocok Cirebon mulai muncul pada tahun 70-an di daerahnya masing-masing. Aneka produk kuliner ini bisa tercipta karena ketersediaan bahan baku pada saat itu, yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah masing-masing. Bahkan lama-lama mereka ingin memberi sesuatu hal yang baru dengan inovasi, kemudian modifikasi, dan lama-lama itu menjadi ciri khas suatu kuliner atau makanan lokal yang ada di daerah. Jadi prosesnya panjang dari hal yang basic sampai akhirnya di sini palette taste-nya udah tinggi gitu ya. Nah, Bandung prosesnya cukup panjang dari tahun 1900-an sampai sekarang itu pemetaannya sudah sudah jadi gitu ya. Dewi menambahkan, keberadaan inovasi ragam mie khas Jawa Barat ini juga bentuk akulturasi dari budaya Tionghoa.
karena secara historis mie mulai muncul di Tiongkok pada abad 220 Masehi dan masuk ke Nusantara pada 1391 ketika Kerajaan Majapahit masih eksis. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Informasi kuliner ayam goreng akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman meresmikan Monumen Cagar Panser Saladin pada hari Senin. Monumen tersebut didirikan di alun-alun Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Kerendang Jakarta Barat. Kawasan ini dikenal sebagai pusat kuliner khas Pontianak. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Jadi penting loh, pemikirannya bukan cost tapi value. Untuk value bukan lagi ngomongin cost tapi productivity dari cost itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa lebih besar lagi. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Dari sekian banyak ayam goreng yang ada di kota Bandung, diantaranya merupakan ayam goreng yang cukup legendaris. Cita rasa yang khas menjadi kunci utama mengapa mereka digemari dan bisa bertahan hingga saat ini. Salah satu ayam goreng yang legendaris terdapat di Jalan Muhammad Toha, Bandung. Sudah berjualan sejak tahun 1972, kini warung ayam goreng ini dikelola oleh generasi kedua. Ciri khas ayam goreng di sini adalah diliputi bumbu kuning yang merupakan resep tradisi keluarga. Sebelum dimasak, potongan-potongan ayam itu berwarna kuning. Namun setelah matang, warnanya coklat keemasan. Terdapat dua pilihan ayam, yaitu paha atau dada. Masing-masing dibanderol dengan harga Rp25.000. Dalam sehari, sebanyak 30 ekor ayam habis terjual. Jadi bumbunya itu racikan sendiri, terus ada kremes-kremesnya. Orang bilang banyak katanya serundeng, tapi ini bukan serundeng, tapi bumbu rempah-rempah gitu. Jadi goreng di agak banyakan, jadi rempah-rempah banyak. Area makan yang tidak terlalu luas tidak mengurangi minat para konsumen untuk menyantap ayam goreng di tempat. Jadi kalau orang lain mungkin ayam enak di luar tapi di dalamnya hambar. Kalau ini enggak. Saya sendiri cukup penggemar ayam goreng ya. Sampai keluar kota saya cari-cari kadang-kadang. Kayak di Sumedang, di mana saya kelilingin, pokoknya yang ada saya cari. Tapi ya tetap ini oke lah. Sebagai pelengkap, seporsi ayam goreng bisa juga dilengkapi tahu dan tempe serta lalap sambal. Ayam goreng legendaris lainnya terdapat di Jalan Panaitan, Bandung. Ayam goreng ini sudah berjualan sejak tahun 1965 dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Di tempat memasak ayam goreng berada di depan tempat makan, sehingga sejak masuk aromanya sudah menggoda. Ayam yang digunakan di sini hanya ayam kampung, dan satu potong ayam dibanderol dengan harga Rp31.000. Untuk mempertahankan cita rasanya, tidak hanya cara mengolah bumbu racikan untuk ayam yang tetap dilestarikan, tapi juga cara memasaknya yang menggunakan arang. Lebih wangi gitu kan aromanya, jadi lebih
panasnya gitu kan, kalau ngegoreng pakai arang itu lebih lepas gitu panasnya gitu. Jadi ngegorengnya jadi aromanya jadi lebih keluar gitu. Dari awal dari gitu. Kita pertahanin itu udah jadi ciri khas kita gitu. Dalam satu hari rata-rata sebanyak 100 ekor ayam dapat habis terjual. Sementara di akhir pekan jumlah itu bisa menjadi 2 kali lipat. Ayamnya bumbunya lekoh ya, jadi memang meresap gitu ya. Dan yang paling penting anak-anak juga suka, jadi memang the best lah. Untuk menambah cita rasa ayam goreng, jangan lupa sambal lalap sebagai pelengkap. Usia warung-warung ayam goreng yang sudah lebih dari 50 tahun ini membuktikan bahwa meski menjual menu yang sederhana, tapi cita rasa yang khas bisa menjadikan sebuah warung makan terus bertahan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Wargi Jawa Barat, liputan berikutnya masih seputar ayam goreng. Bagi warga kota Bandung, sari hitam mungkin pernah identik dengan kawasan lokalisasi. Namun berbeda dengan sari hitam yang satu ini, yakni sari hitam. Ini adalah istilah untuk bumbu hitam kaya rempah yang dipadukan dengan ayam goreng berbalut telur. Nama Saritem dulunya merupakan lokalisasi di kota Bandung yang konon terkenal sejak zaman kolonial Belanda. Namun nama Saritem yang satu ini adalah nama ayam goreng. Ayam goreng Saritem ini berlokasi di Jalan Kebonjati, Bandung. Yang menjadi khas di tempat ini, ayam pejantan goreng dibalut dengan telur. Selain itu, dipadukan dengan bumbu hitamnya yang kaya rempah dan juga khas. Bumbu hitam ini dinamakan bumbu sari hitam. Ayam goreng sari hitam ini kan kebetulan tempatnya dekat sama sari hitam. Kalau di Bandung itu kalau sari hitam itu terkenal dengan yang tempat gitu lah ya. Jadi itu kalau dari kita sari hitam sendiri itu diambil dari nama bumbu sari hitam. Kenapa dinamainya sari hitam? Biar pengunjung tuh penasaran kenapa sih namanya sari hitam gitu. Menjadi daya tarik juga buat orang-orang buat datang ke sini. Cara pembuatan ayam goreng selimut terbilang mudah. Ayam pejantan yang sudah dibumbui dimasukkan ke dalam kocokan telur dadar, lalu digoreng hingga matang dan berwarna kecoklatan. Untuk menu pelengkap, di sini tersedia menu rumput tetangga, yaitu selada air yang digoreng matang dan dibumbui. Rumput tetangga ini diyakini bisa membuat nafsu makan meningkat. Sementara menu tahu tempe, perkedel, lalapan, dan telur goreng disajikan dengan konsep jadul. Banyak pengunjung yang menyukai menu ayam goreng di tempat ini. Karena penasaran aja sih gimana rasanya kan. Terus belum pernah juga ke sini. Terus gimana rasanya? Enak, ayamnya enak, terus gemuk juga, ayamnya gede. Aduh, kalau yang namanya sih udah nggak familiar ya. Apalagi sari hitam. Ya pokoknya gitu deh. Lokalisasi ya? Iya. Tapi setelah coba menunya? Setelah coba menunya enak. Ada bumbu hitamnya gimana? Bumbu hitamnya oke. Masuk di saya juga. Sambalnya juga pedas. Suka saya. Tadi baru makan menu ayam goreng yang kalau aku yang tanpa telur. Gimana ayamnya? Rasanya sih gurih karena kebetulan kalau ke Bandung pasti nyempetin ke sini sih. Karena bukan baru pertama kali, udah beberapa kali sih. Nah iya, terutama itu bumbu hitamnya dia beda dari yang lain, gurih, ada sedikit manis. Tapi pas diadukin ke nasi tuh nggak terlalu over gitu.
Iya, ayam selimut. Gimana? Rasanya enak, gurih, telurnya itu garing. Jadi kayak semacam kayak telur barendo gitu, jadi garing. Terus yang paling disuka di sini tuh ada apa? Jukut goreng. Jukut gorengnya. Jadi kayak ada lalapannya, ditambah jukut goreng tuh udah kayak mantap banget, sambalnya pas. Untuk dapat menikmati ayam goreng selimut ditambah dengan bumbu hitam dan rumput tetangga, pengunjung cukup merogoh kocek Rp40.000. Menu ini dapat dinikmati bersama kerabat maupun keluarga. Tony Oktora, Bandung. Usai jeda kami akan ajak Anda untuk masak bersama dengan Chef Budi Sutanto. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Abdurrahman meresmikan Monumen Cagar Panser Saladin pada hari Senin. Monumen tersebut didirikan di alun-alun Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Densus 88 Anti Teror Polda Jawa Barat menangkap 4 orang yang diduga terlibat terorisme di Majalengka. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight, Selasa sampai Sabtu jam 9 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Sesuai dengan janji saya di awal, hari ini saya akan mengajak Anda untuk masak-masak. Tentu saya tidak sendiri, sudah bersama saya Chef. Chef, boleh kenalan dulu? Boleh. Dengan Chef siapa nih? Saya dengan Chef Budi Sutanto dari Parayangan Golf Bandung. Oke, Chef Budi, boleh saya panggil Chef Budi ya? Boleh. Hari ini kita masak, sudah banyak sekali ini bahan-bahan yang tersedia. Kira-kira hari ini mau masak apa, Chef? Mau masak pindang bandeng serani. Oke, pindang bandeng serani. Betul. Nah, untuk masak itu kira-kira bahan-bahan apa saja yang biasa digunakan, boleh diperkenalkan, Chef? Boleh. Yang pertama ada apa nih, Chef? Yang pertama ada bandeng tanpa tulang. Oke. Ini bandengnya sudah bersih tanpa tulang. Oke, sudah difile berarti ya? Sudah tidak ada tulangnya, sudah dicopot. Sudah dicopot. Ya. Kemudian ini ada rempah-rempah nih, saya lihat ya? Ada bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, cabai rawit. Oke. Belimbing sayur. Oke, ini wortel bukan? Ini kunyit. Oh, kunyit. Kemudian ini apa, Chef? Ini ada lengkuas, ada jahe, ada tomat hijau. Oke, jadi lumayan cukup Nusantara banget ya, Iya, rempah-rempahnya betul. Indonesia sekali. Kalau ini apa nih, Chef nih? Ini air asam Jawa. Ini untuk taburan nanti di atasnya, bawang goreng. Saya jadi penasaran rasanya seperti apa. Kita bisa langsung mulai saja mungkin Boleh, ya? boleh. Oke, kita akan langsung mulai masakan Nusantara pindang bandeng serani. Oke, silakan, Chef. Iris bawang. Iris bawang dulu. Ini ada harus khusus atau memang bebas, yang penting bawang merah? Bebas. Bebas ya. Oke. Dua siung ya? Beda? Ya, 2 siung. 2 siung ya. Identik biasanya identik, ya, Chef ya. betul. Memberikan cita rasa yang berbeda biar Indonesia tuh kental banget dan kerasa banget. Betul. Selanjutnya apa nih, Chef? Selanjutnya ini boleh lengkuas. Lengkuas, oke. Kita potong dulu. Ya. Cukup ya, setengah bagian saja ya? Setengah bagian. Ini juga cuma beberapa slice saja. Pasti. Kunyitnya ada, jahenya ada ya? Ada, kunyitnya jadi kayak jamu ya. Jamu. Nggak apa-apa, jamu sehat. Artinya makannya menyehatkan sehat, kan betul, ya? Betul. Oke, berikutnya saya pikir ini wortel bukan kunyit, ya? Kunyit yang sudah dikupas kulitnya, kemudian kita potong beberapa bagian ya. Ini selera ya, kalau misalnya menginginkan lebih banyak warna kuning,
dibanyakin aja kunyitnya. Oh, tapi memang tetap harus ada kunyit ini ya? Ada. Untuk memberikan warna kuning. Kalau mau lebih kuning boleh lebih banyak gitu ya, Chef ya? Secukupnya ya? Secukupnya aja, buat Oke. tumis bawangnya aja sampai wangi. Oke, kita langsung tumis bawang. Ini ya, Boleh, ditumis-tumis. ya. Sambil Chef potong-potong, saya bantu Chef untuk Boleh, tumis-tumis biar silakan. kematangannya merata ini. Ya, Tadi Chef bilang memang ini jangan terlalu sampai matang, yang Betul. penting ada wangi. Ada wangi. Ya. Oke, Ini sekarang wanginya udah keluar ya? Udah keluar Chef. oke, masukkan serainya, Oke, masukkan serai, jahe dan lengkuas. wanginya. Kunyit. Kunyit, Ya, kuning. 50 sampai 200. Oke, 100 sampai 200 Ya. mili. Tapi kalau kita mau banyak kuahnya juga boleh. Oke. Waduh, sudah berubah warna menjadi agak kuning ya. Chef Budi, sambil kita nunggu ini airnya masak begitu, tadi kan sudah cerita ya. Jadi ini makanan dari Jepara, Jawa Tengah. Iya, betul. Memang di sana khas atau seperti apa? Ya khas sih, cuman mungkin belum terlalu terkenal ya. Mhm. Jadi belum banyak yang pakai juga. Jadi Oke. kita coba karena di Payang Group ini bandengnya termasuk yang favorit. Favorit juga. Jadi biasa kita ada bandeng bakar dan ada bandeng kremes. Ya. Kita coba kreasikan bandeng yang lain. Gitu. Oke, Chef Budi bicara soal manfaat dari ikan, kita sama-sama tahu lah ya. Mungkin Chef Budi boleh cerita kepada wargi Jawa Barat, kira-kira manfaat apa ya yang kita bisa dapatkan kalau kita mengkonsumsi ikan seperti ini? Ya, yang pasti proteinnya tinggi ya. Proteinnya tinggi dan sehat juga ya. Dan ini juga sangat sedikit minyak ya. Jadi sangat sehat. Apalagi pada saat seger-seger, asam-asam pedas, itu cocok banget nih dengan bandeng. Dan yang paling penting ternyata proses memasaknya mudah. Mudah sekali. Oke, sip. Kita lanjut ya, Chef ya. Boleh. Kang Kiki boleh Siap. potongin tomat nggak? Oh, boleh. Saya bergeser ke arah Boleh, kiri silakan. berarti ya. Permisi ya, Chef ya. Potongannya bebas. Potongannya bebas. Bebas. Oke. Wedges boleh, slice boleh. Kita coba. Seperti ini aman? Boleh aman. Oke, kita potong kecil-kecil saja. Tipis-tipis. Itu apa boleh yang lain, Chef? Boleh yang lain? Boleh ya? Boleh. Ikan gabus boleh. Bandengnya sudah bersih. Ya. Sudah potong resap. Oke. Tambah bagi 4 saja. Tengahnya dulu. Oke. Nah, wargi Jawa Barat ada satu tips yang dibagikan oleh Chef Budi. Jadi ketika nanti ikannya akan masuk ke kuahnya, lebih baik untuk dipotong-potong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran. Kalau tadi kita sepakat 4 bagian ya. Iya. Tujuannya apa? Biar nanti bumbunya lebih meresap ke dalam ikan. Oke, kita bisa langsung masukkan, Chef. Boleh. Ini nunggu ikannya matang. Kita siapkan bimbing sayur. Nih, garam. Bumbu garam ya. Sekarang kita masukkan bimbing sayur dan tomatnya. Oh. Ini tuh makanan yang ada di sini, Chef. Ini di resto, di Di resto. Sangkan Herang Restoran. Oke, sekarang kita mau plating. Sudah matang semuanya. Sampai secara sempurna. Santan. Kalau ini kan nggak santan. Ya, cukup ya. Oke, ini masaknya sudah jadi. Apa namanya, Chef Budi? Pindang bandeng serani. Waduh, pindang bandeng serani. Wanginya luar biasa. Iya. Boleh saya coba? Boleh banget. Sekalian juga saya sudah menyiapkan nasi timbel spesial dari Payang Group Bandung. Oh gitu. Itu harus cobain. Jadi ada apa namanya, nasi timbel dan Timbel. juga ada ikannya. Betul. Kenyang dong saya. Iya. Boleh ya, Chef ya? Saya coba Boleh, ya? silakan. Oke, langsung saja kita mau coba. Terima kasih, Chef Budi ya. Saya bawa ya, Chef sama-sama. ya. Terima kasih.
kalau dari segi rasa sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Yang pasti ini rasanya seger banget, ada manisnya, ada asamnya, terutama di bagian kuahnya. Apalagi ikannya juga lembut banget. Jadi ini bisa banget ya untuk kita nikmatin dan jadi pilihan. Nah, selain punya ikan, saya juga punya pilihan lain. Ini adalah nasi timbel. Dan yang paling menarik dari nasi timbel ini berada di ikannya. Namanya adalah ikan jambrong, ikan asin jambrong. Ini adalah salah satu ikan khas Kalimantan. Saya mau coba karena ini adalah yang spesial di sini. Yuk kita coba ya. Kita buka dulu. Nah, warga Jawa Barat, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Kiki Haryadi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.